Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allah itu kata-katanya sangat lugas. Surat-suratnya itu, ucapan-ucapannya itu memiliki kandungan feminim, kandungan yang agak-agak bernuansa, maaf kalau salah ya, kewanita-wanitaan, judes, pedes. Banyak pemuka-pemuka Yahudi, Nasrani, termasuk Majusi pun begitu Rasulullah namanya sudah mulai terdengar, mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah ajarkan kepada pengikutnya. Ternyata memang memiliki kehalusan bahasa sama seperti kitab-kitab mereka. Halus tapi tajam, seperti wanita kalau sudah bicara. Pada kalimat terakhir, Allah tidak berkata, "Untukmu Tuhanku, untukku Tuhanku, untukmu Tuhanmu." Tidak. Karena kalau kita digiring secara opini bahasa, surat ini hanya menerangkan tentang acara sembah menyembah. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu dan kau pun tidak akan menyembah Tuhanku. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhanmu dan kau pun tidak akan pernah menyembah Tuhanku. Dari posisi tunggal majemuk, harusnya kan kepada posisi penyembahan yang ditekankan. Ini tidak. Sudah. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi acara sembah menyembah itu bukan hal yang sepele. Di mata Allah itu lebih luas jangkauannya, akan mempengaruhi pola pikir manusia, akan mempengaruhi perilaku manusia, akan mempengaruhi cara hidup manusia, agama. Dalam kesimpulan kata-kata ini, setelah kita berlepas, aku tidak akan menyembah Tuhanmu dan kau pun tidak akan menyembah Tuhanku. Kita berlepas lagi. Untukku jalan hidupku dan untukmu jalan hidupmu. Sudah. Dikat. Dalam bahasa diplomasi ini secara tidak langsung halus. Sudah ada benteng pemisah
antara kaum kafir Quraisy dengan Rasulullah dan para pengikutnya, dan diajak secara langsung oleh Rasulullah. Kita gunakan cara kita masing-masing dengan cara pegangan hidup kita masing-masing. Dan agama yang mereka anut, sistem-sistem kejahilian yang mereka anut, sistem memperlakukan wanita seperti binatang. Wanita pada zaman itu sudah tidak ada sistem pernikahan. Kalau sudah tidak suka ya sudah, entah dia mau dijual atau dikasih saudaranya. Model macam apa hidup seperti itu? Sementara mereka konon katanya menyembah malaikat yang suci. Suci dari mana? Hal semacam itu. Permainan iblis yang paling jahil memang di tanah Arab. Persia sebesar apapun memiliki nilai-nilai hukum, walaupun kezalimannya luar biasa. Begitupun raja-raja Roma dengan sistem mereka yang menganut dewa-dewa dalam bentuk planet-planet di alam semesta, Jupiter, Venus, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun mereka yang menghormati wanita. Makanya bahasa Al-Quran tuh seolah-olah wanita yang sedang marah, wanita yang sedang terluka, wanita yang sedang sakit hati. Begitu halus Al-Quran itu, lembut. Makanya tidak akan bisa menembus hati-hati yang dengki, hati-hati yang keras, hati-hati yang sombong. Harus selembut tepung hati kita agar dapat meresap ayat-ayat Al-Quran. Gerakan-gerakan feminis yang sedang diusahakan dikembangbiakan, mereka sebenarnya tidak memahami bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk manusia dan terutama untuk mereka. Pola pikir yang salah dari kita yang terlalu berprasangka buruk terhadap Islam. Terhadap jalan hidup Islam, mengambil kesimpulan hanya dari segelintir orang yang bermaksiat. Di semua agama selalu ada oknum, tidak mungkin tidak. Mereka yang belum mengenal dirinya sendiri, mereka yang belum memahami dirinya sendiri. Jangan campur adukan. Luasnya lautan hanya karena tercemar oleh 1 galon minyak yang tenggelam misalnya. Tidak, masih luas samudra ilmu dalam Islam. Jangan, tidak akan menemukan kebesaran Al-Quran, menemukan kebesaran agama Islam. Sudah ditutup pintu komunikasi antara Abu Sufyan dan Rasulullah. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Alhamdulillahirabbil alamin.